Sahabat Kristus yang diberkati oleh Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian, dan salam jumpa dalam santapan harian keluarga di saat ini. Damai sejahtera Allah Tritunggal dalam Tuhan Yesus Kristus memerintah dalam hidup sahabat Kristus yang terkasih. Di saat ini, sahabat Kristus yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus firman yang hidup, kami mohon, bantulah kami dengan roh-Mu yang kudus dalam memahami apa yang Bapa kehendaki dan rencanakan dalam diri kami melalui firman Tuhan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 19b sampai ayat yang ke-25. Beginilah bunyi sabda firman Tuhan. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadah dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengarkan hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias." Beberapa hari kemudian, orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam, orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam, murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah serta memegangnya dalam kehidupan mereka. Amin. Sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, santapan harian keluarga di hari ini berjudul Tantangan tetap ada, tetapi Tuhan memberi jalan keluar. Sahabat Kristus yang terkasih, saat Saulus berjumpa dengan Yesus, kehidupannya berubah. Dia tidak lagi menjadi penganiaya orang Kristen. Ia tinggal bersama saudara-saudara seiman beberapa lama di kota Damsyik dan mulai bersaksi tentang Yesus sebagai anak Allah di rumah-rumah ibadah. Kehadiran Saulus membingungkan orang-orang yang mengenal dia sebagai penganiaya pengikut Kristus. Kok bisa dia yang tadinya tidak suka mendengar nama Yesus disebut, kini justru memberitakan tentang Yesus? Ya, tentu bisa, sebab Tuhan mempunyai kehendak bebas untuk memakai siapa saja yang ia mau pakai menjadi pelayannya. Sahabat Kristus yang diberkati Tuhan, itulah yang terjadi pada Saulus. Saulus yang kemudian menjadi Paulus, terus bersaksi dan pengaruhnya semakin besar di situ. Kondisi ini menimbulkan kebencian orang-orang Yahudi terhadap Saulus dan mereka berencana untuk membunuhnya. Tetapi tangan Tuhan tetap menyertai dia sehingga maksud itu diketahuinya, sehingga sekalipun seluruh pintu kota Damsyik dijaga ketat, tetapi Saulus lolos dari bahaya maut. Keluarga Kristen yang terkasih, hal ini terjadi karena Saulus benar-benar bersandar hanya kepada Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sering kita juga
mengalami apa yang dialami oleh Saulus, saat kita memutuskan untuk melakukan kehendaknya, ada saja tantangan yang kita hadapi. Sering tantangan itu datang dari luar, tetapi banyak kali juga datang dari dalam keluarga kita sendiri. Sahabat Kristus yang terkasih, seorang pemuda pernah curhat kepada saya, "Bapene, di beta pun sekitar nih, pengidap penyakit masyarakat paling banyak pas sekali. Ada panjudi, ada pamabo, ada pamara, ada yang suka bamaki, dan ada juga yang puntangan suka baloko lai. Beta pernah bicara pardong, la ajak dong parpika baktiang, mardong bale ancam beta lai." Menjawab curhatan itu, saya menjawab, biar ada tantangan, saudaraku yang terkasih, tapi jangan berhenti melakukan kebaikan, pasti ada jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Ya Tuhan, teguhkanlah iman keluarga kami untuk melakukan kehendak-Mu, walaupun di tengah tantangan. Allah Tritunggal sumber damai sejahtera, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dalam dunia ini oleh Yesus Kristus. Amin.